Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Prisma untuk pembukaannya. Teman-teman, pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi dengan seri webinar yang berikutnya. Selamat datang untuk teman-teman semua yang pagi ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Hari ini secara khusus ada teman-teman dari Rajak Hospital Cilengsi. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa melihat muka teman-teman di sana. Demikian juga dengan teman-teman yang berada di berbagai tempat di Indonesia. Saya lihat ada Dr. Dewi dari Banjarmasin, gitu ya. Ada Mang Asi dari Sumut, gitu. Selamat pagi semuanya. Baik, saya akan izin untuk share konten, ya. Selamat pagi juga Dr. Mela dan teman-teman dari Bandung yang selalu rajin mengikuti webinar hari ini. Ya. Baik, teman-teman, untuk yang baru pertama kali mengikuti webinar ini, perkenalkan nama saya Airin dan saya mendalami bidang dental public health. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana mengubah cara pandang kita terhadap penyakit karies yang selama ini kita sudah memandangnya seperti itu, tapi saya rasa hari ini teman-teman akan mendapat pandangan yang baru. Ya. Saya bukan spesialis konservasi gigi, saya hanya seorang general practitioner, tapi saya punya keinginan bahwa setiap dokter gigi harusnya menjadi seorang penyembuh. Sama seperti ketika kita bertemu dokter karena kita sakit, maka harapan kita adalah sembuh sesudah diobati oleh dokter. Nah, keinginan saya dari dulu adalah bagaimana profesi kita, dokter gigi ini, bisa juga menjadi sungguh-sungguh menjadi penyembuh, gitu ya. Nah, karenanya kira-kira beberapa minggu yang lalu saya mulai membuat rangkaian modul, dan kalau teman-teman hadir pada hari ini, teman-teman belum terlalu ketinggalan karena kita baru saja memulai modulnya. Modul kemarin kita mulai dengan penyakit periodontal. Modul yang kedua kemudian kita bicara tentang mengubah cara pandang tentang sikat gigi. Lalu modul yang ketiga ini kita mendalami tentang penyakit karies. Sesudah modul ini masih ada modul-modul kelanjutannya. Jadi keinginan saya adalah masing-masing kita punya fondasi yang sangat kokoh dahulu, dan nanti di tengah-tengah itu, di tengah-tengah rangkaian webinar, kita akan melakukan pertemuan offline. Nah, tapi maunya adalah ketika nanti kita bertemu offline, kita sudah punya fondasi yang kuat, sudah punya cara pandang yang sama. Sehingga ketika pertemuan offline, itu kita sudah bisa konsentrasi hanya memfokuskan pada hal-hal teknis yang perlu untuk bertemu secara offline, gitu. Jadi ceritanya nih kita nyicil, gitu ya. Karena kalau semuanya dilakukan pada saat offline, nggak cukup waktunya, karena begitu banyak hal yang harus kita pelajari dalam satu waktu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru ikut webinar hari ini, teman-teman punya PR, yaitu ada 2 webinar lagi yang teman-teman harus ikuti dengan melihat rekaman YouTube-nya, yaitu satu tentang penyakit periodontal dan satu lagi tentang sikat gigi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, semua penyakit di rongga mulut, kita hanya konsentrasi pada 2 penyakit rongga mulut yang paling sering ditemui, ya, yaitu karies dan penyakit periodontal. Tapi kedua penyakit ini tidak bisa lepas dari yang namanya sikat gigi. Ketika kita mau manajemennya berhasil, tidak bisa lepas dari yang namanya berlatih sikat gigi. Jadi karenanya kedua webinar ini teman-teman wajib untuk mendengarkan, supaya nanti ketika kita pindah ke webinar berikutnya, basicnya kita sudah sama.
Baik, hari ini secara khusus saya ingin mengajak teman-teman untuk mengubah cara pandang mengenai penyakit karies. Jadi saya ibaratkan kalau gajah itu dipegang oleh orang buta, satu pegang ekornya, satu pegang belalainya, mereka akan bisa punya persepsi yang lain-lain tentang gajah gitu kan. Yang satu bilang, oh gajah itu seperti ular, seperti tali begitu ya, panjang gitu. Karena dia memegang ekornya. Yang lainnya bilang, oh enggak, gajah itu seperti selang gitu ya, selang besar gitu ya, karena dia memegang belalainya. Jadi seperti itulah menurut saya pandangan kita terhadap karies pada saat ini. Kita baru memegang belalainya, baru memegang ekornya. Kita belum melihat penyakit karies itu secara seluruhnya, sehingga akhirnya kita bisa lihat, oh gajah itu seperti ini. Saat ini kita belum lihat. Itu sebabnya saya kemudian berpikir kita harus membuat webinar tentang penyakit karies. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa dalam webinar-webinar kemarin, saya selalu ingin teman-teman aktif berpartisipasi. Jadi, sepanjang webinar, kita akan banyak polling, supaya saya juga tahu bagaimana pandangan teman-teman. Jadi nanti yang teman-teman jawab adalah betul-betul pandangan teman-teman. Tidak usah berpikir mana salah, mana benar, gitu ya. Karena yang saya ingin tanyakan adalah pandangan teman-teman. Ketika nanti pandangan teman-teman adalah salah, maka tugas saya adalah untuk membenarkannya. Seperti itu. Ya. Baik, polling pertama. Kalau ada seseorang yang mengalami sakit kepala berhari-hari, penglihatannya kabur, lukanya susah sembuh, begitu ya. Dan kalau dia ukur gula darahnya itu ternyata jauh di atas normal, maka itu tanda penyakit atau menurut teman-teman itu sekedar nilai gula darah sesaat? Silahkan pollingnya, Prisma. Iya, 60 orang menjawab. Silakan teman-teman. Menurut teman-teman, kalau ada orang yang sakit kepala berhari-hari, penglihatannya mulai kabur, lalu kalau dia luka itu sembuhnya susah gitu ya, sembuhnya lama gitu ya. Kemudian kalau dia ukur gula darahnya itu ternyata di atas normal. Nah, kondisi ini adalah tanda sebuah penyakit atau oh itu sekedar nilai gula darah sesaat. Baik, kita sudah dapat jawaban-jawabannya. Kira-kira nih 99% menyatakan kalau ada tanda seperti itu adalah tanda suatu penyakit. Jadi penyakit itu berarti kan sesuatu yang tidak normal gitu ya, sesuatu yang menyalah. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu, teman-teman sudah bilang ini penyakit. Nah, mari kita lihat. Mari saya lanjut lagi. Oh iya, sebelum saya lanjut, teman-teman, saya akan menggunakan mic supaya suara saya lebih jernih, tidak terganggu oleh suara di sekitar saya. Tapi konsekuensi dari saya menggunakan mic, saya nggak bisa dengar teman-teman bilang apa gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan sesuatu, Prisma tolong saya di Japri lewat WA ya, karena saya nggak bisa dengar. Ya, baik. Oke. Sekarang pertanyaan kedua.
Jadi kalau tadi teman-teman sudah bilang pada soal yang pertama itu adalah penyakit. Sekarang soal yang kedua. Ada seseorang sakit kepala berhari-hari sama kayak tadi juga, sulit tidur, ada nyeri di daerah rongga mulutnya, di gigi. Dan kalau kita lihat rongga mulutnya itu ternyata banyak gigi berlubang. Pertanyaan saya adalah, itu penyakit atau menurut teman-teman itu sekedar gigi berlubang? Silahkan polling. Nah, mulai bingung teman-teman jawabnya. Ya, silahkan. Jadi ini pendapat teman-teman aja ya. Jadi kalau ada, itu kan pasien yang sering kita lihat ya sehari-hari, pasien datang dengan gigi berlubang, ngeluh sakit, nggak tidur, senut-senut gitu kan, udah berhari-hari. Itu penyakit atau itu gigi berlubang? Baik, silahkan. Oke, kita. Oh, ini kelihatannya soal yang ini membutuhkan waktu berpikir yang lebih lama nih. Terjadi jawaban-jawaban baru tapi begitu lambat gitu ya. Artinya teman-teman dibuat bingung oleh pertanyaan saya tadi ya. Oke. Ini adalah hasilnya. 96% mengatakan itu penyakit dan ada 4% yang mengatakan itu gigi berlubang. Saya yakin mungkin sebenarnya teman-teman kepengen jawab itu gigi berlubang, tapi karena takut masuk jebakan Batman gitu ya, terus teman-teman menjawab itu penyakit gitu barangkali ya. Oke, mari kita lihat. Kenapa sih kok saya tanya ini penyakit atau ini gigi berlubang? Pertanyaan ini penting sekali karena bagaimana cara teman-teman melihat kasus ini menentukan pengobatannya. Ketika ada pasien datang, kemudian dia bilang, aduh saya sakit nih, giginya yang bawah, nyeri sekali udah, waduh saya udah nggak bisa tidur, saya minum konstan nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Terus teman-teman lihat dia buka mulut, teman-teman lihat ada gigi berlubang. Apa yang teman-teman ucapkan pertama kali? Apakah, oh Bu ini giginya lubang? Ataukah teman-teman ucapkan, Bu ini Ibu sedang menderita penyakit yang serius nih? Ayo, yang mana? Kalau tadi jawaban polling sih 96% bilang, Bu, ini penyakit yang serius. Tapi saya nggak tahu prakteknya di kamar praktek tuh, karena saya sering sekali mendengar begitu orang itu buka mulut, kata-kata yang pertama kita ucapkan adalah, oh ini giginya lubang. Lihat bedanya ya. Ketika teman-teman bilang, oh ini giginya lubang, maka treatmentnya adalah penambalan. Oh ini giginya berlubang sampai bernanah, maka treatmentnya cabut, selesai. Tapi ketika teman-teman tadi sudah bisa bilang, ini penyakit. Kalau ini namanya penyakit, maka penyelesaiannya nggak bisa penambalan, nggak cocok kan gitu ya. Orang penyakit kok ditambah, nggak cocok. Jelas ya? Jadi halaman slide ini sangat krusial untuk kita sebagai dokter gigi. Kita lihatnya dia sebagai lubang, atau kita sudah bisa lihat dia sebagai pasien ini sedang menderita penyakit serius yang harus segera saya tolong. Untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman, saya akan membuat analogi. Masih ingat kasus pertama yang tadi saya tanya ya? Gula darahnya
tinggi gitu ya misalnya ya. Jadi gambar yang kasus yang pertama tadi kan kira-kira kasus orang sakit diabetes ya. Jadi kalau ada orang sakit diabetes, kemudian dia tidak minum obat, dia makannya nggak diet, dia makannya ngawur gitu ya. Suatu saat dia akan mengalami stroke, gitu ya. Nah, karies itu juga sama. Yang tadi teman-teman bilang ini adalah penyakit, itu teman-teman sudah betul, ya. Jadi karies itu adalah nama suatu penyakit. Nama suatu penyakit yang kalau pasiennya tidak sikat gigi, makannya ngawur, dietnya ngawur, gitu ya, tidak minum cukup, minumnya yang manis-manis, gitu kan. Suatu saat terjadilah yang kita kenal dengan gigi berlubang tadi. Nah, pertanyaan saya adalah selanjutnya, kalau dia dokter umum, ketemu pasien dengan tanda-tanda dia menderita diabetes, apakah ada dokter umum yang kemudian leha-leha menunggu sampai pasiennya stroke, baru kemudian setelah stroke baru dia rawat? Nggak ada ya. Ini adalah penata laksanaan pencegahan pasien ketika dia didiagnosis diabetes, belum stroke ya. Ketika dia didiagnosis diabetes, maka dokter itu akan langsung melakukan begini banyak hal. Satu, dia segera memeriksa karakteristik pasiennya. Gaya hidupnya seperti apa? Ada penyakit komorbid enggak? Kemampuan sosial ekonominya seperti apa, kebudayaannya dia seperti apa, dia percayanya seperti apa, motivasinya bagaimana, dia tingkat depresinya seperti apa. Kemudian dokter juga akan menganalisis faktor apa aja lagi yang akan memperberat pengobatan penyakit diabetesnya. Nilai gula darahnya berapa, hipoglikemia apa enggak, berat badannya berapa, ada enggak obat-obatan lain yang dia minum, ada side effect-nya enggak gitu kan. Kemudian biaya-biayanya yang harus dikeluarkan ini kira-kira berapa, berat atau enggak, bagaimana cara memenuhi pengobatannya. Kemudian dia berdiskusi dengan pasiennya untuk pasiennya bisa menentukan alternatif-alternatif perawatan yang diinginkan. Dia melakukan effective consultation, dia melakukan konsultasi yang efektif untuk membangkitkan motivasinya, mengajak pasien menerapkan target gitu ya. Oke, kita diet ya Pak. Nanti targetnya dalam waktu seminggu gula darahnya sudah harus turun sekian ya Pak. Nanti kita coba ya Pak, gitu kan. Kemudian ditetapkan targetnya, pasiennya diberdayakan, diberi edukasi, pasiennya dipantau, diikuti, kemudian dinilai kembali. Terus itu hanya soal penyakit diabetes. Begitu ribetnya. Apakah dokter penyakit dalam itu hanya ngurusin penyakit diabetes? Enggak kan? Dia ngurusin penyakit hipertensi, dia ngurusin penyakit kanker, dia ngurusin penyakit yang lain. Dia banyak sekali penyakit yang dia urus. Tapi untuk satu penyakit diabetes, untuk satu pasien, segini repotnya dia bekerja supaya tidak sampai terjadi stroke. Lah kita dokter gigi, mainly yang kita urus sebagai GP hanya penyakit karies dan penyakit periodontal. Tapi ketika kita diminta untuk melakukan motivasi kepada pasien, edukasi kepada pasien tentang cara sikat gigi, kita bilangnya apa? Saya nggak ada waktu. Pasien saya banyak, saya tidak punya waktu. Teman-teman merasa keterlaluan nggak ya? Udah urusannya cuma 2 penyakit. Saya tidak mengecilkan arti kita ya, tapi artinya sejujurnya
Di dalam praktek kita hanya dua penyakit besar yang kita urus. Penyakit karies dan penyakit periodontal. Jadi dokter umum itu begitu banyak tindakan dilakukan di sini hanya untuk mengantisipasi agar pasiennya tidak sampai stroke. Mari saya bandingkan dengan dokter gigi. Kita sebagai dokter gigi, kita menghabiskan banyak waktu di sini dan tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Betul ya? Kalau saya salah boleh diprotes. Jadi lubang itu adalah sebenarnya akhir dari penyakit karies. Sama seperti stroke adalah akhir dari penyakit diabetes. Jadi kalau kita mau dibilang dokter, namanya dokter yang baik, itu adalah dokter yang menghendaki pasiennya tidak sampai harus jadi lubang, sama seperti dokter umum tidak menghendaki pasiennya menjadi stroke. Itu artinya apa? Kalau kita ingin menjadi dokter gigi yang baik, waktu yang kita habiskan di sini dan di sini harusnya lebih banyak di sini dong. Bukan kita sibuk menunggu orang menjadi tanda kutip stroke. Nah, mungkin teman-teman bilang begini, ya iyalah kalau stroke kan dampak kehidupannya panjang ya, karena itu kita harus mati-matian mencegah jangan sampai orang stroke. Kalau cuma gigi lubang mah orang nggak mati, gitu ya. Saya sering sekali mendengar perkataan begitu. Karena itu saya bilang hari ini kita coba yuk mengubah cara pandang kita tentang karies. Selama ini teman-teman memahami karies adalah gigi berlubang. Ya kan? Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat karies itu penyakit. Bukan gigi berlubang. Mari kita lihat lebih lanjut. Kalau seseorang menderita penyakit karies yang kemudian mengakibatkan giginya jadi lubang, dan teman-teman bilang, oh lubang itu ya biasalah lubang gitu loh. Teman-teman berarti tidak sesungguhnya paham bahwa di tengah-tengah gigi itu ada pembuluh darah dan syaraf. Semua dokter gigi akan bilang, ya saya tahu, gitu kan ya. Tahu tapi tidak sungguh-sungguh memahami di mana bahayanya. Ketika gigi itu berlubang dan kemudian bakteri yang patogen masuk ke dalam aliran pembuluh darah, ya kan? Aliran pembuluh darah itu nggak berhenti di gigi, kan? Aliran pembuluh darah itu kita semua tahu bahwa aliran pembuluh darah itu nyambung ke otak, nyambung ke paru-paru, nyambung ke jantung, dari jantung dipompa lagi ke seluruh tubuh. Jadi berarti kalau kita membiarkan penyakit karies itu berjalan pada seorang pasien, kita sedang menempatkan pasien itu pada risiko yang lebih besar lagi, yaitu berpindahnya bakteri rongga mulut dari rongga mulutnya ke seluruh tubuh. Saya analogikan begini. Anggaplah pembuluh darah kita itu kayak anak sungai yang beranak pinak gitu ya. Kalau kita buang sampah di ujung, di mulut ya, mulut itu sebagai gerbang kan ya. Jadi kalau saya buang sampah di hulunya sungai, pernah nggak sih kita lihat sampah itu kemudian diam saja di hulu sungai, nggak bergerak? Nggak pernah kan? Sampah itu pasti akan jalan dan terus akhirnya sampai ke mana-mana, membawa sampah dari hulu sungai. Itu kan jelas banget ya. Jadi berarti kan jelas sekali juga buat kita bahwa apapun yang terjadi di rongga mulut itu tidak diam di rongga mulut.
Everything that happens in the mouth does not stay in the mouth. Ya kan? Pasti tertransfer kemana-mana. Oke, kalau dia tertransfer kemana-mana, so what gitu loh. Ya kan? Oke, ini jurnalnya. Ya. Bahwa kalau ada karies, kemudian karies menyebabkan gigi itu berlubang, lubangnya sampai ke pulpa, di pulpa ada pembuluh darah itu bakteri kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian tertransport ke jantung, sudah ada penelitiannya, sudah banyak penelitiannya bahwa penyakit endokarditis, pada orang yang menderita endokarditis, 50% dari bakteri yang ada di sana adalah bakteri Viridan streptococcus yang merupakan bakteri yang asalnya dari rongga mulut. 50% bakteri pada orang yang sakit endokarditis, 50% bakterinya adalah bakteri rongga mulut. Dan kemudian kalau teman-teman masih bilang, ya cuma endokarditis, saya cariin lagi jurnalnya. Dari endokarditis itu tinggal sedikit jadi stroke. Jadi kata siapa gigi lubang nggak bikin stroke? Jadi kalau teman-teman ingin bilang bahwa gigi berlubang itu sih sipil, enteng, itu sebenarnya yang sedang merendahkan pekerjaan kita adalah kitanya sendiri. Padahal pekerjaan kita itu begitu pentingnya. Begitu pentingnya. Sekarang logikanya gini aja deh. Kalau dia sudah sakit jantung duluan, kemudian giginya tidak kita jaga, kemudian giginya mengalami pulpitis, emangnya itu nggak membuat penyakit endokarditisnya tambah parah? Jadi kan seharusnya dokter jantung itu akan bergantung sangat besar kepada seorang dokter gigi. Karena semua treatment penyakit jantungnya tidak akan bisa sukses tanpa giginya sehat. Itu baru bicara dokter jantung. Belum lagi bicara dokter paru-paru, pasien yang asma. Belum lagi bicara dokter ginekolog, ibu yang hamil. Bayangkan ibu yang hamil kemudian giginya berlubang pulpitis. Sampai sini seharusnya kita sebagai profesi dokter gigi ataupun perawat gigi ya, pokoknya seorang yang dianggap ahli tentang gigi, seharusnya bisa menyadari gitu ya betapa kita itu begitu penting. Dan kalau kita itu begitu penting, tapi kita sering mengeluh begini, orang lain tidak menganggap saya penting gitu ya. Ya betul, orang lain sering tidak menganggap kita penting karena kitanya sendiri tidak menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut. Contoh paling gampang gini deh, mungkin nggak semuanya, tapi contoh paling sederhana gini, kita mungkin bekerja di klinik, poliklinik gitu ya, di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik umum, ada klinik yang kebidanan gitu ya, ada klinik ronsen. Saya ingin tanya, saya ingin memberi tantangan. Sudahkah teman-teman di klinik gigi memperkenalkan atau mengajari cara sikat gigi yang benar kepada nakes-nakes yang lain di poliklinik itu? Sudahkah teman-teman di klinik gigi memeriksa giginya teman-teman di poli lain? Kemudian sudahkah teman-teman di klinik gigi memastikan bahwa teman-teman di polinya itu giginya semua sudah bebas dari karang gigi, bebas dari gigi berlubang? Enggak kan? Yang kita pikir cuma diri kita sendiri biasanya. Nakes di ruang sebelah mah bukan urusannya kita gitu. Itu sebabnya orang-orang tidak menganggap kita penting. Kalau kita ingin dianggap penting, mulailah dengan melayani teman-teman yang ada di polinya kita. Mulailah
memberi mereka pemahaman bahwa kita sayang mereka, kita ingin mereka sehat, karenanya mereka perlu punya rongga mulut yang sehat. Selama itu teman-teman tidak lakukan, kita tidak akan dianggap penting oleh orang lain. Saya yakin teman-teman udah biasa lihat gambar seperti ini. Dan perasaan teman-teman juga biasa-biasa aja gitu kan. Ya gigi lobang. Lagi-lagi karena teman-teman merasa itu gigi lobang gitu loh. Padahal riset kesehatan dasar 2018, ini riset kesehatan dasar nasional ya di Indonesia, 93% anak usia 5-6 tahun itu menderita penyakit karies yang menyebabkan giginya lobang, sehingga rata-rata satu anak lobangnya 8 loh. Kalau teman-teman lihat data ini dan masih merasa baik-baik saja, ada yang salah gitu dengan kita. Seharusnya kita yang paling panik, paling tertekan, paling worry, paling bingung gitu ya, paling cemas dengan kondisi nasional ini. Tapi mungkin kebanyakan kita lebih senang begini, itu bukan urusan saya lah, itu salah pasiennya, kenapa pasiennya nggak sikat gigi, kenapa pasiennya makan manis, itu semuanya salah pasiennya. Ingat pasien diabetes yang tadi ya, dokter umum itu sampai nggak putus asa, nggak bosan-bosannya untuk ngingetin, ayo makannya diatur, ayo gulanya dikurangin, ayo ini caranya mengukur gula darah di rumah ya, gula darahnya diukur ya, dicatat ya, pagi, siang, malam, besoknya catat lagi ya. Jadi yang namanya dokter itu nggak ada lelahnya. Kalau namanya dokter yang dipikir adalah dia punya uang berapa bisa bayar. Itu bisnismen, mungkin dulu salah jurusan. Oke, kita masuk polling dulu deh. Menurut teman-teman, hal terburuk apa sih yang bisa terjadi pada anak dengan gigi berlubang? Atau apakah bisa terjadi, ya paling banter dia sakit lah kalau makan. Atau bisa terjadi autisme? Silahkan pollingnya. Oke. Nah, seru nih. Ya, jadi ini adalah pandangan teman-teman. Oke. Sudah sebagian besar menjawab. Menarik. Ya. Terus lagi. Ya. Pertanyaan ini mungkin susah ya. Jadi jawabnya tuh pada mikir dulu terus baru jawab. Mikir baru jawab. Menarik. Baik, kita anggap sudah mewakili ya. Kita boleh tutup pollingnya. Nah, di sini terlihat bahwa 30% mengatakan bahwa hal terburuk yang bisa terjadi pada anak dengan gigi berlubang adalah sakit jika makan. Ada 70% yang mengatakan autisme. Mari saya lanjutkan dulu. Nah, kalau ada pertanyaan begini, paling gampang lihat jurnal ya. Oke, jadi ini adalah jurnal yang mengatakan apa sih implikasinya dari oral microbiome pada anak yang terganggu gitu ya. Salah satu contoh bahwa dia terganggu adalah terjadinya gigi berlubang ya. Jadi kalau ada gigi berlubang itu sudah tanda bahwa oral microbiome terganggu, kesetimbangan mikrobiota rongga mulut terganggu. Apalagi yang bisa terjadi kalau rongga mulutnya tidak setimbang?
Kalau rongga mulutnya tidak tersimbang, bisa terjadi penyakit usus, kemudian bisa terjadi penyakit autisme. Ya, ini di sini adalah nama-nama bakteri rongga mulut yang pada penyakit tersebut jumlahnya jadi banyak, jadi dominan. Dan di sini adalah nama-nama bakteri yang jumlahnya jadi tertekan ketika anak itu menderita penyakit-penyakit ini. Jadi jelas ketika rongga mulut itu posisinya tidak sehat, tidak setimbang, yang namanya setimbang itu harusnya bakteri di sini itu harusnya 90%. Tapi ini yang terjadi kebalikannya. Yang 90% adalah justru bakteri-bakteri yang patogen. Maka yang akan timbul adalah penyakit di anak, termasuk autisme. Orang tua paling takut ya sama autis. Pernah nggak kita jelasin ke orang tua, gigi berlubang pada anak itu bisa menyebabkan autisme kalau bakterinya pindah. Dan bakteri pasti pindah kalau sudah masuk ke aliran darah. Nggak ada bakteri diam aja di aliran darah. Ya kan? Selain itu bisa terjadi apa lagi? Bisa terjadi penyakit kulit, penyakit usus buntu pada anak, penyakit usus juga, ini bowel disease juga penyakit usus ya. Dan juga yang lebih mengerikan adalah penyakit sleep apnea. Sleep apnea itu jadi anak lagi tidur, tahu-tahu nafasnya berhenti mendadak. Terus nafas lagi. Ya kalau nafas lagi, kalau nggak nafas lagi gimana? Jadi di dalam tidurnya dia itu bisa beberapa kali nafasnya berhenti mendadak. Itu yang namanya sleep apnea. Dan pada orang-orang yang sakit sleep apnea diteliti ternyata memang komposisi bakteri rongga mulutnya itu berbeda, berubah gitu. Dan ini semuanya hasil penelitian loh. Oke. Jadi teman-teman, sampai sini saja kita sebagai nakes gigi harusnya sudah bisa mengangkat diri kita bahwa satu, itu bukan sekedar gigi berlubang. Dua, akibat gigi berlubang bukan cuma sekedar nggak bisa makan. Ya, seorang nakes gigi harus menguasai ini. Kalau kita tidak menguasai ini, bagaimana kita akan dilihat penting oleh nakes lain dan oleh masyarakat. Bahwasanya tadi masih ada 30% yang menjawab bahwa akibat gigi berlubang adalah susah makan, itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh menguasai bidang yang harusnya kita kuasai. Oke. Nah, mari sekarang kita lihat. Kalau gitu definisi karies itu yang sebenar-benarnya gimana sih? Gitu ya. Kok saya selama ini taunya namanya karies ya gigi lubang. Jadi kalau saya lihat orang gigi lubang, saya bilang, oh itu karies, kariesnya ditambal ya, gitu kan. Sebenarnya definisi karies itu apa, gitu kan. Nah, lagi-lagi kalau setiap ada pertanyaan, lihat jurnal, lihat penelitiannya, gitu kan. Lihat literaturnya. Oke, ini adalah literatur terbaru tahun 2020. Dia mereka mengadakan suatu rapat tentang karies, begitu. Dan rapat itu dihadiri oleh para orang pintar di berbagai belahan dunia dari berbagai universitas yang top. Semuanya bersepakat 100% ya. Orang-orang pintar bersepakat 100%. Ya. Bahwa yang namanya dental karies itu apa sih? Nih, definisinya. Dental karies adalah penyakit ya. Jadi kalau cara baca bahasa Inggris itu kan beda ya sama bahasa Indonesia. Jadi kita harus lihat dulu akhirannya tuh disebut apa. Dental karies adalah penyakit yang dimediasi atau difasilitasi oleh adanya biofilm. Biofilm itu adalah
bahasa sederhananya adalah plak yang sehat. Kalau kemarin teman-teman ikut terapi sikat gigi, maka belajar bahwa biofilm adalah lapisan atau lapisan tipis yang secara normal tumbuh setiap kali kita habis sikat gigi. Dalam waktu 5 menit itu pasti ditumbuhi lagi dengan lapisan yang berisi bakteri. Tapi itu adalah lapisan yang sehat. Dia menjadi tidak sehat kemudian kalau dia ditumpuki oleh bakteri-bakteri yang kemudian bertambah tebal. Nah, situasi yang bertambah tebal dan tidak baik inilah yang disebut plak. Tapi sebenarnya lapisan pertama yang tumbuh itu namanya biofilm. Jadi bukan sesuatu yang salah. Biofilm, lapisan yang biologis. Oke. Jadi di sini teman-teman belajar bahwa tidak semua plak itu jahat. Ada plak yang biofilm, memang lapisan yang seharusnya tumbuh, dan ada plak yang seharusnya kita remove atau seharusnya kita hilangkan. Ya. Jadi karies sekali lagi adalah penyakit yang dimediasi oleh adanya biofilm, dimulai dengan adanya biofilm, kemudian dimodulasi atau diperbesar tingkat kepenyakitannya dengan cara pola makan yang salah. Penyakit ini multifaktor, ya, jadi penyebabnya multifaktor, jadi kombinasi faktor, gitu ya, kombinasi antara sikat giginya nggak bersih, makannya manis, gitu ya, kurang air minum, nah itu namanya multifaktor, gitu. Dia non-communicable. Non-communicable itu artinya tidak menular. Tidak menular dalam artian bukan seperti penyakit cacar air, gitu ya, menular, atau COVID itu menular. Kalau karies dia tidak menular. Kita salaman nggak bisa ketularan karies, gitu kan ya. Tapi bakterinya bisa dipindahkan. Ya, jadi tidak menular, tapi bakterinya bisa dipindahkan. Cara yang memindahkan misalnya gimana? Misalnya gini, ada ibu mau nyuapin anak, kan berarti dia ambil sendok, isi makanan, lalu panas. Karena panas ditiup. Nah, itu bakterinya pindah. Pindah ke anak, karena kemudian disuapkan ke anak. Nah, penyakitnya kemudian mulai di anak. Jadi, dia tidak menular, tapi dia bisa dipindahkan. Ya. Kemudian, penyakit ini selanjutnya menyebabkan mineral gigi itu menjadi hilang, ya kan? Dipengaruhi oleh kondisi biologis, dipengaruhi oleh perilaku gosok gigi, gitu ya, sikat giginya waktunya kapan, frekuensinya bagaimana, caranya betul atau tidak, tekanannya tepat atau tidak, kemudian perilaku makannya seperti apa, gitu ya. Dipengaruhi juga dengan psikososial di keluarga itu bagaimana, gitu ya, misalnya apakah sikat giginya tukar-tukeran, satu sikat gigi dipakai rame-rame, gitu, itu kan faktor-faktor seperti itu. Orang tuanya ngawasin atau enggak, gitu kan, gurunya ngawasin atau enggak. Nah, itu termasuk faktor-faktor itu, dan juga termasuk faktor lingkungan di sekitar orang tersebut. Dan sebagai konsekuensi dari penyakit ini, ya, dari proses penyakit ini, sebagai konsekuensinya timbullah yang kita kenal dengan lesi karies. Jadi yang teman-teman bilang sebagai gigi berlubang itu bahasa sebenarnya, bahasa yang betulnya adalah lesi karies. Karena karies sendiri adalah nama penyakit. Ulang ya. Karies itu adalah nama sebuah penyakit. Jadi kalau kita mau bilang gigi berlubang itu bukan karies. Gigi berlubang itu lesi akibat penyakit karies. Sampai sini jelas ya. Nah, kita ingat lagi tadi perkataan bahwa dimediasi adanya biofilm. Mari sekarang teman-teman saya ajak lihat biofilm. Ya kan? Susunan bakteri di dalam plak atau di dalam biofilm, ini biofilm itu adalah kata yang seharusnya ya, kata yang harusnya kita pakai untuk menandakan plak yang sehat. Kita harusnya nggak boleh lagi pakai istilah plak, gitu ya, karena biofilm adalah sesuatu yang sehat. Susunan bakteri di dalam biofilm.
ya, atau dalam bahasa awamnya plak. Itu menurut pemahaman teman-teman, kira-kira itu acak, artinya tidak beraturan, ya bakteri itu asal nempel gitu aja ya. Atau bakteri itu jangan-jangan bisa menyusun dirinya sehingga bisa berbaris begitu ya, sehingga bisa terstruktur dengan baik. Menurut pemahaman teman-teman, kalau saya bilang bakteri di rongga mulut yang ada di dalam plak, itu kira-kira terstruktur atau ya sekedar bakteri ngumpul gitu? Silakan Pauline. Ya, teman-teman sudah mulai menjawab. Nah, jawabannya juga melambat gitu ya. Mungkin berpikir keras. Oke. Masih ada yang mau jawab? Oke, kita sudahi. Baik. Nah, 92% mengatakan terstruktur dengan baik, ada 8% mengatakan acak. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang masih menjawab tidak terstruktur, saya punya satu cerita. Jadi di kamar saya itu, saya senang baca buku, jadi saya punya lemari buku gitu ya. Lemari buku itu terbuat dari kayu. Suatu kali tukang kayu itu datang ke rumah dan dia tuh ngetok-ngetok kayunya itu, lalu dia bilang, "Bu, ini udah dalamnya udah rayapan." Saya tidak bisa lihat rayapnya kan dari luar ya. Jadi saya setengahnya ragu begitu ya ketika dia mengusulkan bahwa ini harusnya dirobohkan lemarinya karena sudah berayap gitu, dari ketukan kayunya itu udah nggak padat tapi kopong gitu, jadi bunyinya kosong gitu kan. Saya merasa sayang kan gitu karena aduh orang masih berdiri bagus begini gitu ya. Tapi namanya tukang kayu kan dia pandai, lebih pandai dari saya. Jadi dia bilang ini sudah dimakan rayapnya banyak Bu, katanya gitu. Akhirnya karena saya mempercayai ya sudahlah dia yang lebih ahli soal kayu gitu ya. Ya sudahlah gitu ya, tapi sudahlahnya dengan nggak rela gitu kan. Apa yang terjadi kemudian setelah lemari ini kemudian dirobohkan dan di dalam kayunya itu dibuka gitu ya. Ternyata ini yang terjadi di dalam kayu. Berbaris. Ada begitu banyak makhluk kecil, tapi mereka seperti bisa membuat kerajaan yang begitu hebat gitu ya. Buat saya nih ukir-ukiran yang tingkat tinggi gitu, keren banget ya. Jadi saya video gitu karena saya heran kok bisa makhluk kecil membuat tatanan yang begitu complicated gitu ya. Makhluknya kecil banget kan ini. Kecil tapi masih bisa kelihatan mata ya. Tapi mereka mampu membuat rangkaian atau susunan yang sedemikian hebat gitu ya arsitekturnya. Jadi
itu menjelaskan bahwa ternyata makhluk hidup sekecil apapun itu punya kepandaian. Dan demikian halnya juga dengan bakteri rongga mulut. Jadi plak yang ada di gigi itu, kalau kita ambil sejumput, lalu kita lihat di mikroskop, itu ternyata mereka teratur. Teraturnya itu artinya yang warnanya sama nih, spesiesnya sama. Yang warnanya beda, itu spesiesnya berbeda. Jadi untuk menyusun plak ini, mereka tuh nggak sembarangan. Pakai koordinasi. Pakai koordinasi, pakai telepon-teleponan, iya kan? Kalau nggak telepon-teleponan gimana? Pakai aturan, terus bisa ngatur dirinya. Oke, yang masuk duluan adalah bakteri yang namanya Lautropia. Udah, Lautropia udah baris, selesai baris. Oke, sekarang Streptococcus. Berarti paling sedikit mereka punya komandan kali ya. Kalau enggak gimana caranya mereka ngatur gitu kan. Nah, ternyata bakteri yang enggak bisa kita lihat mata ini punya kemampuan komunikasi dan signaling. Jadi mereka bisa mengenali spesies yang sama, mereka bisa mengetahui jumlahnya. Hebat banget ya. Jadi mereka tahu tuh, oke, sudah ada 100, oke, cukup untuk membuat keributan. Itu mereka tahu. Jadi mereka itu tahu diri gitu. Mereka tahu kalau jumlahnya cuma 5, oh belum bisa bikin keributan gitu. Tapi mereka tahu kapan mereka jumlahnya cukup besar untuk kemudian membuat suatu gebrakan. Itu ada jurnalnya. Jadi artinya jangan main-main dengan plak. Oke. Jadi kalau digambarkan secara ukuran mikron, itu susunannya seperti ini. Bakteri-bakteri tergantung spesiesnya itu. Jadi satu warna itu adalah satu spesies. Jadi dikatakan dia seperti landak ininya, susunannya. Jadi bakteri itu karena dia bisa ngatur, maka tentu ada awalannya ya. Jadi mula-mula bakteri-bakteri yang baik berkumpul, kemudian karena bakteri baik ini tidak kita rawat, kemudian bertambah lagi, masuk lagi spesies-spesies berikutnya, begitu ya. Spesies berikutnya kemudian bertambah tebal, di sini membuat lapisan yang warna kuning nih. Nah, lapisan yang warna kuning itu melindungi mereka sehingga kita semakin susah menyikatnya, gitu ya. Makanya sikat gigi itu kan susah ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat kalau punya triplak ya. Nah, ketika jumlah mereka sudah semakin tebal, bagian bawah sini itu sudah menjadi semakin asam. Karena kemudian air ludah tidak mampu lagi membilas. Nah, karena di bagian sini sudah semakin asam, yang bisa bertahan hidup di sana adalah bakteri asam. Kemudian terjadilah pengeroposan email. Emailnya larut, demineralisasi oleh asam. Itulah cikal bakal terjadinya lesi atau yang teman-teman kenal sebagai gigi berlubang. Jadi kalau tadi teman-teman bilang, saya harusnya jadi dokter dan dokter itu bisa mencegah. Tentu kalau saya sudah tahu ada pasien dengan gigi berlubang, gigi lainnya harus saya lindungi. Jangan sampai di gigi lain kejadian lagi seperti ini. Dan setiap 1 hari ketebalan biofilm itu bertambah 20-30 mikrometer. Dan kalau dia sudah begitu tebal, ketika kita beri antibiotika pun, dia itu 1000-1500 kali lebih resisten terhadap antibiotika. Nah, ini saya lebih concernnya pada orang-orang yang misalnya sakit jantung, stroke, dan kemudian dia menerima medikasi dari dokternya, antibiotikanya nggak bisa berfungsi. Karena kemudian bakteri yang sudah sedemikian tebal ini, dia 1500 kali lebih resisten ketimbang ketika mereka masih ada di fase plankton.
Jadi ini menjelaskan juga bahwa pengobatan sistemik tidak bisa berhasil kalau mengabaikan kesehatan di rongga mulut. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya ya sama ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Jadi tools yang teman-teman harus pakai untuk mengidentifikasi bakteri sehat atau sudah mulai tidak sehat adalah pakai triplak. Karena triplak ini bisa memberitahu kita mana bakteri yang masih sehat, yaitu yang warna pink, mana bakteri yang sudah mulai memberi racun pada gusi, yaitu bakteri yang ungu, dan mana bakteri yang tadi yang saya bilang sudah mulai menghasilkan asam. Itulah yang warna biru muda. Jadi pada area biru muda, di sana pH-nya sudah di bawah 5,5. Sudah di bawah 5,5. Padahal teman-teman tahu, gigi itu mulai larut ketika pH-nya sudah di bawah 5,5. Ya. Nah, oke. Sekarang kita polling lagi. Triplak kalau menunjukkan warna biru muda, artinya apa? Plak baru, plak 2 hari tidak tersikat, ataukah itu adalah plak kariogenik yang 5 hari tidak tersikat? Silahkan pollingnya. Masih ada jawab plak baru, ada yang jawab plak 2 hari. Remedial. Nah lo. Dokter Lisa, teman-teman di Rajak Hospital Cilengsi, jawabannya yang mana ya? Dokter Lisa masih mute. C, oke, sip. Yang bukan jawabnya C berarti remedial. Yang remedial banyak ya. Yang remedial ada 14. Ya, kita sudahi pollingnya. Oke, berarti saya akan ulang kembali sedikit. Jadi kalau triplak menunjukkan warna ungu, triplak menunjukkan warna ungu. Teman-teman masih bisa dengar suara saya kan ya? Masih bisa. Oke. Kalau triplak menunjukkan warna ungu, ungu itu isinya adalah bakteri-bakteri yang mengeluarkan toksin buat gusi. Dia adalah bakteri-bakteri anaerob, pH-nya masih 7. Tapi kalau dia sudah jadi biru muda itu yang ini, biru muda itu di situ dominasinya adalah bakteri-bakteri yang tahan asam, senang hidup di suasana asam, dan menghasilkan asam yang sangat banyak. Karena itu kalau dia biru muda, dia adalah bakteri yang kariogenik. Jadi dia di situ suasananya sudah pH-nya di bawah 5,5. Jadi berarti giginya larut. Ya. Nah, oke. Jadi indikator penyakitnya apa saja sih? Ini dilihat ya. Mereka menyebutnya adalah disease indikator. Dia nggak bilang gigi berlubang gitu ya. Jadi pemahaman di luar negeri itu sudah memahami karies sebagai disease. Jadi kalau dia lihat ada lubang, ada white spot gitu ya, ada tambalan kurang dari 3 tahun, bayangkan tambalan kurang dari 3 tahun, itu adalah tanda penyakit. Tanda penyakit. Ya.
Tanda penyakit karies dengan faktor resikonya apa? Faktor resikonya adalah bakteri yang asam, kemudian juga gula. Makanya tadi sebelum mulai, teman-teman saya harapkan sudah dengerin tentang gula. Ya. Tapi bisa diproteksi dengan cara kita siapkan saliva yang sehat, fluoride, kalsium, fosfat yang cukup. Ya. Oke. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memanage rongga mulut secara homeostatis supaya selalu setimbang, jangan sampai dia terjadi dysbiosis. Ya. Sebenarnya dari sejak gigi itu sehat, ya, lalu kemudian mulai terjadi dysbiosis awal yang teman-teman bisa lihat sebagai bercak putih, teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa mendorong dia kembali menjadi sehat. Ya, kalau dia baru berada pada tahap early dysbiosis atau secara klinis teman-teman lihatnya adalah white spot, teman-teman masih punya kesempatan untuk mendorong dia menjadi sehat lagi. Tadi kayak main jungkat-jungkit tadi, harus dibanyakin fluoride, kalsium, fosfat, salivanya diperbaiki pH-nya, gitu kan? Bakterinya diatur komposisinya. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa di tahap ini, dia akan bergerak ke sini, lanjut bergerak ke sini. Dysbiosisnya jadi makin parah, dan yang terjadi adalah dysbiosis berat. Kalau sudah terjadi dysbiosis berat, itu artinya sudah terjadi kerusakan yang irreversibel. Gigi berlubang itu adalah kerusakan yang irreversibel. Jadi kalau teman-teman ketemu orang dengan gigi berlubang, itu diagnosisnya dysbiosis berat. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah bisa mendiagnosis dia sebagai dysbiosis berat, maka treatmentnya pasti bukan penambalan saja, melainkan dysbiosis beratnya harus teman-teman tolong. Karena dysbiosis berat ini kan bicara lingkungan. Berarti kan gigi-gigi lain yang ada di dalam lingkungan itu, semuanya sedang terancam oleh situasi dysbiosis berat. Jadi kalau yang teman-teman kerjakan hanya menambal gigi yang lubang, itu bukan dokter gigi, itu namanya tukang gigi. Setuju ya? Karena kalau tukang gigi, lihat gigi lubang, dia tambal. Tukang cabut, lihat akar, dia cabut gitu. Tapi kita bukan disebut tukang gigi, kita disebutnya dokter gigi. Kalau dokter gigi harus bisa mengobati sampai penyakitnya selesai. Nah, sekarang mari kita tebak-tebakan. Kira-kira antara gigi berlubang dengan gigi sehat, spesies mikrobiomnya sama atau beda ya? Coba teman-teman, polling lagi. Teman-teman di Rajak Hospital sebenarnya bisa ikutan polling dengan cara masuk ke Zoom masing-masing, hanya untuk ikut polling, tapi suaranya jangan di-join, jadi suaranya bukan mute ya, tapi jangan join audio. Jadi supaya bisa interaksi. Karena mungkin teman-teman di situ punya jawaban yang berbeda-beda juga. Silakan pollingnya. Nah, pertanyaannya semakin seru ya. Gigi berlubang sama gigi sehat. Spesies mikrobiomnya sama apa lain? Baik. Oke. Kita tutup pollingnya. Kalau teman-teman di Rajak Hospital jawabnya yang mana nih kira-kira? Berbeda. Oh, benar. Berbedanya nebak apa emang tahu beda? Spesies mikrobiomnya berbeda. Berbedanya menebak atau memang dari dulu saya udah tahu kok kalau beda? Bukan, kita sepakatan bersama. Sepertinya. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita sudahi pollingnya.
Jadi ternyata 70% menebak, saya rasa menebak ya. Kecuali kemarinnya sudah pernah ikut webinarnya. Menebak bahwa berbeda dan 30% menebak bahwa sama. Nah, ini menarik. Teman-teman sudah bisa menebak nih pasti beda nih. Kalau pasti beda, berarti ini sudah mempertegas lagi bahwa treatmentnya bukan penambalan dong, karena ada urusannya dengan spesies mikrobiom yang berbeda, gitu kan? Penambalan tidak mengubah apapun dalam tatanan mikrobiom. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, jawabannya ternyata beda bersama nih. Nah, ternyata menurut jurnal, ya, jadi lagi-lagi kalau ada pertanyaan, carilah literatur, gitu ya. Ternyata sama seperti konsep tadi ya, biofilm itu adalah sesuatu yang sehat. Maka begitu kita sikat gigi, gigi itu langsung akan dilingkupi lagi dengan biofilm dalam waktu 5 menit. Dan biofilm itu terisi oleh bakteri-bakteri ini, early colonizer. Jadi ini adalah penduduk pertama gitu ya. Penduduk pertama tuh misalnya Streptococcus sanguinis, Streptococcus gordoni, itu adalah penghuni pertama. Tetapi ya, kemudian kita tidak sikat gigi dengan baik. Kalau kita tidak sikat gigi dengan baik, maka langsung menempel lagi bakteri-bakteri barisan berikutnya, ya kan? Kemudian kita pemilih makan yang mengandung banyak gula. Ketika teman-teman makan makanan yang mengandung banyak gula, teman-teman sedang memberi makan bakteri yang patogen. Berarti sedang memberikan preferensi pada bakteri yang patogen dan sedang menekan bakteri yang sehat. Karena gula adalah makanan bakteri patogen. Ya, nah, dengan dia makan gula, kemudian tidak sikat gigi, kemudian air ludah yang kental, gitu ya, faktor tubuh yang jelek, ternyata itu mengubah komposisi bakteri. Jadi pada orang-orang dengan gigi yang berlubang, itu didominasi sudah oleh bakteri Streptococcus mutans, bakteri Lactobacillus, bakteri Veillonella. Jadi lihat, ternyata gigi sehat dengan gigi berlubang, tatanan bakterinya aja udah beda. Oke, sekarang bagaimana ceritanya kalau kita nambah gigi lalu kita berharap tatanan bakterinya di sini berubah, padahal di sini bakterinya udah berubah kan gitu. Penambalan tidak akan ngapa-ngapain bakterinya kan, tidak akan mengubah komposisi bakterinya gitu. Ya, jadi berarti saya harap di sini teman-teman semua sudah clear ya. Penambalan tidak bisa memperbaiki suasana disbiosisnya. Oke. Nah, saya ajak teman-teman lihat literatur 10 tahun lalu, 2012. 10 tahun lalu loh. Literatur ini sudah bisa menunjukkan bahwa orang yang giginya sehat, orang dengan gigi sehat, itu komposisi mikrobanya adalah seperti ini. Ini jenis-jenisnya ya. Tapi komposisinya begini. Bakteri yang baik komposisinya lebih banyak daripada bakteri yang tidak baik. Tapi sejalan kemudian ketika komposisi bakteri itu berubah, bakteri yang tidak baik komposisinya jadi lebih banyak dibandingkan bakteri yang baik, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang teman-teman lihat sebagai lubang. Bahkan ketika sudah jadi white spot pun komposisinya sudah lain. Jadi kalau saya menolongin pasien, nggak cukup cuman saya ajarin sikat gigi, apalagi nggak saya ajarin sikat gigi, itu sudah nggak nolong belas, saya terpaksa bilang begitu. Oke.
Dan kalau kita berpikir bahwa semua orang sudah tahu caranya sikat gigi, maka Riskesdas 2018 tidak mungkin menyebutkan bahwa yang menderita karies itu banyak. Kan gitu. Ya kan? Dan paling gampang gini deh, dokter gigi pemahamannya tentang karies sudah pasti paling pinter. Kalau dia betul paling pinter, nggak ada dokter gigi yang giginya berlubang. Dah, itu paling gampang. Atau lebih gampang lagi gini, kalau dokter gigi itu dan paling pinter soal penanganan karies, biasanya anak dokter gigi mestinya bebas gigi berlubang dong. Ya kan? Pada kenyataannya kan tidak. Jadi berarti ada hal yang belum kita kuasai, yaitu tentang bagaimana memahami ini. Dan ada hal yang belum kita intervensi selama ini, yaitu tentang mengintervensi komposisi bakteri. Intervensi yang kita lakuin apa? Kasih antibiotika, kasih antiseptik, kasih antibakterial mouthwash. Bentar ya. Padahal kalau kita kasih antibakterial mouthwash, itu kita sedang membunuhi bakteri. Bakteri itu nggak perlu dibunuhin karena kita membutuhkan keragamannya. Ingat, kebun itu bisa indah kalau keragamannya banyak. Jadi kita nggak boleh membunuhi bakteri sebenarnya. Karena kita membutuhkan keragaman dari setiap spesies. Yang perlu kita atur apanya? Komposisi bakterinya. Bahwa bakteri yang baik, komposisinya harus 90% dibandingkan bakteri yang sifatnya oportunis. Nah, sekarang kita polling lagi ya. Kalau tadi pertanyaannya gigi sehat dan gigi lubang mikrobiotanya sama apa lain? Sekarang pertanyaannya saya pertajam lagi. Kalau lubangnya di email dengan lubangnya sudah kena pulpa, spesies mikrobiomnya sama atau berbeda? Silahkan polling. Nih, lebih seru lagi ya. Oke. Lubang di email dengan lubang di pulpa, lubang di dentin, spesies mikrobiomnya sama atau spesies mikrobiomnya berbeda? Oke, teman-teman menebak spesies mikrobiomnya berbeda 80%, ada 18% menjawab spesies mikrobiomnya sama. Oke, kita tutup pollingnya. Oke, teman-teman udah bisa lihat hasilnya ya. 82% mengatakan spesies mikrobiomnya berbeda. Saya ingin meng-highlight ini. Ini sekaligus penegasan sendiri dari teman-teman bahwa kalau lubang di email, lubang di dentin, lubang di pulpa, spesiesnya berbeda, kemudian treatmentnya kita lubang di email, lubang di dentin, lubang di pulpa, tambelannya sama, nggak cocok dong. Kondisinya aja beda-beda kok. Treatmentnya lubang di email ditambal, lubang di dentin ditambal, ya kan? Jadi berarti ada yang kurang tuh, ya kan? Kalau cuma nambel-nambel aja ada yang kurang. Kita lanjut lagi. Nah, mari kita lihat. Emang ceritanya gimana tuh, ya?
bakterinya sama apa lain gitu ya. Jadi gini, baik orang sehat maupun orang yang ada di gigi lubangnya itu sama-sama punya Streptococcus mutans. Streptococcus mutans ini adalah tokoh yang udah terkenal ya untuk kita nakes gigi. Kita udah sering sekali mendengar bahwa penjahatnya ini namanya Streptococcus mutans. Padahal dia nggak jahat karena orang yang sehat pun memiliki bakteri Streptococcus mutans, tapi komposisinya hanya 0,03%. Hanya kecil sekali. Nah, ketika sudah mulai terjadi ada lubang, itu komposisi si Streptococcus mutansnya sudah mendominasi. Nah, jadi ceritanya begini. Sedikitnya ada dua tokoh yang berperan terhadap terjadinya gigi berlubang. Sedikitnya ya, tapi sebenarnya itu adalah kombinasi dari berbagai spesies. Tokohnya adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Ya, Lactobacillus ini mungkin yang teman-teman baru sekali ini kenal gitu ya. Lactobacillus bikin gigi lubang gitu kan. Mari lihat. Jadi gini, Lactobacillus itu tidak bisa menempel pada permukaan halus. Ya, tidak bisa menempel pada permukaan halus. Streptococcus mutans bisa melekat pada permukaan halus. Jadi yang terjadi adalah nomor satu, Streptococcus mutans duluan melekat pada permukaan. Kemudian Streptococcus mutans karena dia adalah bakteri penghasil asam, dia melarutkan email ya kan. Akibatnya emailnya jadi mulai kasar gitu ya karena sudah mulai larut. Ketika permukaan sudah mulai kasar, Lactobacillus baru bisa nempel kalau permukaannya sudah kasar. Jadi yang kerja pertama bikin kasar adalah Streptococcus mutans, sesudah itu Lactobacillusnya bisa ikut nempel. Apa yang terjadi sesudah Lactobacillusnya ikut nempel? Ketika Lactobacillus sudah ikut nempel, ternyata dia jadi mendominasi. Streptococcus mutansnya diusir. Jadi pada orang yang pulpitis itu 90% bakterinya sudah isinya Lactobacillus. Bukan lagi Streptococcus mutans. Jadi Lactobacillus ini jahat gitu ya, udah dikasih masuk, udah masuk penghuni pertamanya malah dilempar keluar, malah dia yang menguasai. Oke ya. Jadi lihat ya, betapa penyakit karies yang menimbulkan resi karies itu intriknya begitu banyak. Jadi kalau intriknya begitu banyak, gitu ya, bahkan bakteri aja bikin intrik gitu ya. Mudah-mudahan pada tahap ini teman-teman semakin sadar bahwa penambalan saja itu sama sekali tidak menyelesaikan apapun. Ya, penambalan itu tidak sedang menyelesaikan intrik-intrik yang sedang terjadi di antara bakteri-bakteri ini. Oke ya. Jadi yang harus dilakukan adalah selalu mengembalikan menjadi kondisi homeostasis. Ya. Segala kondisi di mana kemudian bakteri jahatnya mendominasi, kayak tadi Lactobacillusnya mendominasi pada pulpitis, itu namanya dysbiosis. Atau kemudian berkurang keragamannya, misalnya karena kita pakai antiseptik, pakai antibiotika, begitu keragamannya berkurang, hanya ada 1-2 spesies bakteri yang hidup, itu namanya dysbiosis. Dan ketika bakteri baiknya mati, bakteri baiknya tertekan oleh suasana yang tidak favorable untuk bakteri baik, misalnya kita makan gula, gitu ya, sehingga bakteri baiknya mati karena tidak dapat makanan, itu namanya dysbiosis. Pokoknya yang namanya dysbiosis adalah semua perubahan komposisi mikroba terhadap komposisi yang sehat. Ingat, komposisi yang sehat adalah 90% bakteri baik dan hanya 10% bakteri oportunis. Semua yang menyebabkan berubah dari angka komposisi ini namanya dysbiosis. Dan cara mengobati dysbiosis tidak lain tidak bukan adalah rebiosis. Jadi kalau teman-teman ingin sungguh-sungguh mengobati penyakit karies, caranya adalah rebiosis. Mengobati penyakit ya, bukan manajemen lesi. Selama ini yang mungkin kita lakukan adalah manajemen lesi karies, tapi belum mengobati penyakit karies. Oke?
Oke, sekarang jadi saya tes lagi nih. Kalau ada pasien datang, sakit kepala berhari-hari, susah tidur, nyeri di gigi, terlihat banyak penyakit, itu penyakit oral dysbiosis atau itu sekedar gigi berlubang? Teman-teman akan bilang apa sama pasien? Silahkan pollingnya. Pollingnya, Prisma. Ya, silahkan teman-teman. Ya, masih ada yang belum menjawab, silakan. Tapi ini sudah bagus ya, karena ya, silahkan di stop pollingnya. Sudah bagus karena 100% menjawab itu adalah penyakit atau oral dysbiosis. Jadi teman-teman, kalau nanti bertemu pasien, jangan lagi bilang itu gigi berlubang ya. Bilangnya apa? Bilangnya itu penyakit atau kita kenalnya sebagai oral dysbiosis. Nah, jadi kesimpulan. Kesimpulan pertama. Yang namanya penyakit karies adalah sebenarnya oral dysbiosis ya, yang menyebabkan kerusakan pada lokal rongga mulut berupa gigi berlubang, periodontitis, kanker gitu ya. Dan menyebabkan dampak pada sistemik. Misalnya Alzheimer, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan komplikasi kehamilan, dan seterusnya. Jadi itulah karies yang teman-teman harus pahami. Dia adalah, sekali lagi, oral dysbiosis yang menyebabkan dampak di lokal rongga mulut dan dampak di sistemik. Teman-teman harus yakin banget soal ini. Ya. Dan bahkan di masa COVID seperti sekarang, mikrobiom oral yang dysbiosis, jadi penderita penyakit COVID ya, kalau dia oral mikrobiomnya dysbiosis, maka dia akan mengalami COVID yang lebih parah dan akan mengalami respon autoimun yang lebih dahsyat. Oke, jadi dari sini saja teman-teman mestinya sudah bisa merasa bahwa, dokter gigi itu penting banget loh, ya kan? Mau COVID, mau nggak COVID, dokter gigi itu penting banget karena harus ngobatin oral mikrobiom yang dysbiosis. Kesimpulan kedua, penyakit karies yang teman-teman lihat sebagai gigi berlubang itu seharusnya merupakan sinyal awal bahwa ada dysbiosis di tubuh. Ya kan? Dan ingat, ketika ada dysbiosis di tubuh itu namanya jadinya penyakit. Oke. Kesimpulan yang ketiga. Kalau kita hanya melakukan kuratif pada pasien yang kita tahu menderita penyakit karies, itu sama saja analoginya dengan mengganti jendela pada rumah yang sedang kebakaran. Masuk akal nggak nih analoginya?
Ada rumah lagi kebakaran, lalu kita sibuk jendelanya mau saya ganti apa ya? Itu sama tuh, kalau kita ketemu pasien giginya berlubang, lalu kita sibuk tambelannya mau saya ganti tambelan apa ya ini ya? Komposit atau glasionomer. Kita lupa bahwa pasien itu mulutnya lagi kebakaran. Di mulutnya sedang ada penyakit karies. Oke. Jadi berhentilah melakukan hanya kuratif pada penyakit karies, karena kita tidak mau hanya mengganti jendela pada rumah yang sedang kebakaran. Tentu ketika ada rumah sedang kebakaran, yang kita lakukan pertama kali adalah memadamkan dulu apinya. Setelah apinya padam, baru bicara restorasinya seperti apa. Oke? Nah, kenapa api itu penting dipadamkan? Karena kalau teman-teman tidak padamkan apinya, maka terus saja cycle kerusakan gigi itu berlanjut. Contohnya gini ya, teman-teman pasti bilang, ya soalnya kan pasien datang udah giginya lubang. Ya saya tambal, oke, fine, teman-teman tambal. Tapi teman-teman tidak matikan apinya atau tidak melakukan rebiosis. Maka suatu saat tambalan yang kita tambal itu akan lepas. Gitu. Karena suasana asam, lepas. Ketika dia lepas, teman-teman bor lagi lebih besar. Ganti dengan tambalan yang lebih besar. Tidak dilakukan rebiosis lagi. Tambalannya lepas lagi. Giginya patah. Ganti crown. Tidak dilakukan rebiosis lagi. Crownnya patah. Terpaksa root canal. Tidak dilakukan rebiosis lagi. Terpaksa ekstraksi karena root canalnya juga giginya patah. Gitu ya. Terjadi infeksi berulang, terpaksa dicabut. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter gigi punya banyak kesempatan untuk bisa menghentikan ini. Potong di sini, potong di sini, potong di sini, potong di sini. Itu tugasnya dokter gigi. Bukan kalau kita lihat gigi lubang, lalu kita berpikir, bagaimana kalau saya ganti saja dengan implan? Oke. Jadi sekarang kita polling lagi deh. Menurut teman-teman sih ya, tugas utama seorang dokter gigi itu apa sih sebenarnya? Apakah tambal cabut? Ataukah harusnya tugas utama seorang dokter gigi adalah mencegah jangan sampai gigi itu bisa masuk ke dalam cycle of restoration? Kita harus mampu menghentikan cycle of restoration dan mampu menghentikan penyakit. Pollingnya. Teman-teman di Rajak Hospital, jawabnya A atau B, silakan. Teman-teman di Rajak Hospital, silakan di-unmute. Mau pilih A atau B? Setelah nanti di pejabat yang berwenang itu disampaikan alasannya kenapa yang. Teman-teman di Rajak Hospital bisa dengar suara saya kah? Jawabnya A atau B? B. Baik, terima kasih. Oke, kita sudahi pollingnya. Saya lanjutkan ya. Jadi kelihatannya teman-teman semuanya sepakat bahwa tugas kita sebagai seorang dokter gigi itu bukan hanya sekedar tambal cabut, tapi kita juga harus bisa menghentikan penyakit, harus bisa memotong cycle of restoration ya. Jadi cycle of restoration itu tadi yang ini, bahwa gigi itu begitu cacat, begitu lubang, ya udah dia akan berlanjut nih, terus berlanjut, itu namanya cycle, muter gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman mulai mengerjakan veneer yang bukan indikasinya, hanya karena untuk estetik. Begitu teman-teman meletakkan bor pada gigi untuk preparasi, itu teman-teman sedang memasukkan gigi tersebut ke dalam cycle of restoration. Karena begitu dia sudah cacat, dia akan terus bergerak. Kecuali teman-teman mampu menghentikan cycle tersebut.
ya. Baik. Saya tidak yakin teman-teman masih kuat. Jadi saya ingin tanya apakah kita sebaiknya berhenti dulu dan melanjutkan pada webinar berikutnya, ataukah teman-teman masih ingin lanjut? Saya tidak yakin. Tapi kita sudah selesai membahas tentang penyakitnya. Yang belum kita bahas adalah bagaimana menangani penyakitnya. Coba silakan teman-teman jawab di chat. Teman-teman lebih prefer kita stop atau lebih prefer kita lanjut? Saya tidak tahu ketahanan teman-teman masih bisa lanjut atau tidak. Silakan. Lanjut. Oke. Masih tahan nih? Saya takut kalau bicara tuh suka panjangan. Ada yang stop karena sudah masuk waktu salat. Oke, kalau gitu gini. Karena banyak yang minta lanjut, saya akan lanjut. Untuk teman-teman yang mau sholat, silakan sholat. Nanti rekamannya kita kirim. Oke, deal? Deal ya, karena yang minta lanjut lebih banyak. Oke, kita lanjut dulu. Benar nih, tahan nih. Oke, kalau nggak tahan, nanti pokoknya lihat lagi rekamannya ya. Baik. Jadi, tugasnya teman-teman sebagai dokter gigi adalah membangun oral microbiome yang beragam dan tangguh. Beragam dan tangguh. Kata kuncinya itu, beragam dan tangguh. Ingat lagi, beragam dan tangguh. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatin, kita harus menjaga mikrobiom kita beragam dan tangguh. Jadi berarti opsi membunuh bukan jadi pilihan. Opsi membunuh bukan jadi pilihan. Ya. Kenapa harus tangguh? Supaya dia bisa kembali lagi ke sehat, ya. Maka dia harus jadi tangguh. Nah, ketika bicara oral microbiome, maka teman-teman harus paham dua kata-kata ini, yaitu yang disebut dengan probiotik dan prebiotik. Tadinya saya juga kesulitan ya untuk memahami pre, kirain semua sama aja gitu ya. Akhirnya saya bikin cara seperti ini supaya teman-teman langsung lihat, langsung hafal. Kalau namanya pro, itu adalah bakterinya. Nah, makanya saya gambar kayak Pac-Man gitu. Dia hap gitu ya. Jadi dia adalah makhluk hidupnya. Probiotik, makhluk hidupnya. Gitu ya, probiotik. Kalau disebut prebiotik, itu adalah makanannya bakteri. Makanannya bakteri. Jadi kalau prebiotik adalah benda mati. Kalau probiotik adalah benda hidup. Pro, hidup gitulah ya. Nah, probiotik itu apa saja? Probiotik itu ini contoh makanan-makanan yang sifatnya probiotik selain bakterinya itu sendiri ya. Kemudian kalau prebiotik ini adalah makanan-makanan yang bersifat prebiotik, yaitu menutrisi bakteri baik, menutrisi bakteri baik. Jadi kalau teman-teman itu makan oats, makan havermont gitu ya, makan fiber, itu teman-teman sedang memberi makan bakteri baik di usus. Sedang memberi makan bakteri baik. Ya, jadi bagus tuh kalau kita kebiasaannya makan havermont gitu ya. Kemudian apalagi teh hijau, teh hitam tanpa gula tentunya, pisang, buah beri gitu ya. Kemudian ada suplemen CPP-ACP atau yang teman-teman sering kenal sebagai tutmus. Itu termasuk prebiotik, khusus rongga mulut. Jadi dia bisa menutrisi bakteri baik di rongga mulut. Ingat, bakteri adalah makhluk hidup. Makhluk hidup perlu makanan tiap hari. Jadi nggak bisa kita ngasih makannya kadang ingat kadang lupa gitu ya. Kalau kita punya peliharaan, binatang peliharaan, terus kita sifatnya ngasih makannya kadang ingat kadang lupa, ya matilah itu binatang ya kan. Jadi sama bakteri di badan kita itu juga makhluk hidup. Dia juga butuh makanan, tapi makanan dia bukan mie ayam, bukan somai,
beda gitu ya. Dia makannya adalah havermut, pisang gitu ya, asparagus, bawang merah, bawang putih, teh hijau gitu ya, dan juga CPP ini juga punya sifat untuk prebiotik. Nah, ini teman-teman juga harus tahu soal yogurt. Yogurt kita kan kadang-kadang beli yogurt ya, terus kita main makan aja gitu ya. Kita nggak pernah lihat ingredients-nya tuh apa sih yogurt gitu ya. Suatu hari di masa COVID, adik ipar saya tahu-tahu telepon dan dibilang, Ci, gigi aku yang depan patah. Waduh, kok bisa mendadak patah begitu ya? Memang di gigi depan dia ada tambalan besar. Tapi kenapa bisa mendadak patah? Jadi saya tanya, loh, kebiasaan kamu apa yang berubah di dalam beberapa waktu ini? Karena ini kan COVID, tinggal di rumah gitu kan, pasti ada kebiasaan yang terpaksa berubah. Lalu dia mencoba mengingat-ingat apa ya yang berubah, yang dulunya dia tidak lakukan dan sekarang dia rutin lakukan. Dia bilang, dia sering makan yogurt, gitu ya, karena dia pikir baik untuk usus. Nah, mari kita lihat isinya yogurt, ya. Yogurt itu isinya bakteri hidup. Jadi yogurt itu namanya probiotik. Lalu bakteri apa yang dimasukkan di situ? Lactobacillus, 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 lactobacillus. Masih ingat keyword lactobacillus? Masih ingat cerita tadi pulpitis? Jadi semakin banyak kita makan yogurt, memang bagus untuk di usus karena lactobacillus adalah bakteri di usus. Tapi untuk rongga mulutnya, lactobacillus itu bakteri yang hidup di pH 3. Dia nggak cocok di rongga mulut. Jadi kalau dia, padahal kita makan yogurt lewat mulut kan. Nah, jadi itu sebabnya teman-teman mesti waspada gitu ya. Apa yang kita makan, baca dulu ingredients-nya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh makan yogurt. Tapi kita harus waspada bahwa kita memasukkan bakteri lactobacillus ke mulut. Jadi berarti kita harus punya manajemen penata laksanaan sesudah kita makan yogurt dong, kira-kira gitu. Yogurt bakteri pH 3. Bakteri pH 3 tidak baik untuk gigi karena merusak. Jadi berarti manajemennya harus saya apakan. pH yang rendah harus segera saya naikkan supaya nggak cocok untuk medium hidup lactobacillus. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ingat probiotik adalah makhluk hidupnya. Kalau prebiotik adalah makanan atau nutrisi untuk bakteri yang baik. Itu namanya prebiotik. Ya. Nah, ini jurnal tahun 2019. Jurnal ini bilang antara treatment probiotik dan treatment prebiotik. Probiotik itu lebih sulit karena probiotik karena isinya bakteri hidup maka dia harus dibawa dalam refrigerator, betul ya. Kalau nggak dibawa dalam refrigerator bakterinya mati. Jadi secara transportasi dan biaya, prebiotik itu jauh lebih mudah dan jauh lebih visible, jauh lebih bisa diandalkan. Dan side effect-nya juga tidak ada. Kalau probiotik, karena dia isinya bakteri, kalau Anda salah memasukkan bakteri, maka komposisi salah satu spesies bisa jadi dominan dysbiosis lagi, kan gitu ya. Jadi sulit, apalagi untuk rongga mulut, sulit untuk menakar bakteri probiotik bakteri apa yang harus saya masukkan gitu supaya tidak mengganggu komposisi. Jadi saya mau bilang apa? Saya mau bilang bahwa treatment probiotik atau memasukkan bakteri untuk rongga mulut saat ini belum ada yang cocok. Karena sulit, nggak tahu harus masukkan sebanyak apa supaya nggak dysbiosis. Dan setiap kali kita masukkan hanya bisa beberapa spesies, padahal di rongga mulut spesiesnya ada 1000, gitu kan. Kalau saya menambah jumlah salah satu spesies, nanti dysbiosis dong, kan gitu ya. Jadi sulit menakar tindakan memasukkan bakteri.
Yang paling memungkinkan dilakukan di rongga mulut untuk bisa mengembalikan komposisi yang sehat adalah melalui treatment prebiotik. Nutrisi aja bakteri yang baik. Kurangi aja nutrisi bakteri yang patogen, kan gitu aja. Ya, nah, salah satu nutrisi yang akan saya bahas karena ini adalah satu-satunya prebiotik untuk mulut. Nggak ada alternatif lain, ya. Adalah CPP-ACP. CPP-ACP ini adalah casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate. Dia adalah sediaan yang diciptakan oleh Profesor Eric Reynolds berdasarkan penelitian dia selama 30 tahun, dan temuannya ini mendapat penghargaan dari pemerintah Australia sebagai penemuan abad ini. Karena dianggap bisa merevolusi rongga mulut gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya begini. Ketika kita oleskan ke dalam rongga mulut, maka dia ini adalah seperti gerobak gitu ya, yang membawa banyak mineral kalsium dan fosfat. Dia itu baru teraktivasi ketika pH 5,5. Jadi ketika rongga mulut ini pH-nya turun, dia akan teraktivasi, lalu dia akan terbuka, lalu dia mengeluarkan barang bawaannya itu ke dalam tubulus dentinalis. Ketika kalsium dan fosfat ini pindah ke dalam tubulus dentinalis, maka dia akan mengkristal dan kemudian menutup tubulus dentinalis. Jadi artinya nggak jadi lubang. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengetahui bahwa CPP-ACP itu punya dampak. Kita bisa lihat dari perubahan pH-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan CPP-ACP, berikut itu ini langkah-langkah dalam mengukur kita pH akan lihat saliva dan perubahannya penggunaan pada tutmus. pH. Pertama, Ya, ini adalah sediakan sejumlah sendok yang es harus krim teman-teman isi tutmus sebesar gunakan kacang setiap polong, kalinya. 2 cawan sambal, indikator warna, Ya. tes saliva pH Kemudian PEPA. kita Sebelumnya, masukkan saya tidak makan CPP-ACP dan ke minum dalam selama 1 mulut. jam. Sebelumnya Pertama, kita meludah ambil dulu cawan ya, yang meludah dulu untuk pertama, mengukur kemudian berapa kita meludah. pH-nya sebelum kita pakai CPP-ACP. Ambil Ukur, saliva, ya kan? Kemudian celupkan, kita cocokkan dengan dan indikator tiriskan. warna. Saya tahu tidak semua Kita dokter lihat di gigi punya sini indikator warnanya pH mendekati saliva. Jadi ini saya 6,6. buatkan videonya Kita catat terlebih hanya untuk dahulu. menunjukkan bahwa inilah Kemudian, dampak yang terjadi di rongga mulut kita ketika ambil tutmus, kita menggunakan makan CPP-ACP. seperti makan es krim. Dimasukkan ke rongga mulut, Ratakan ke semua permukaan dengan lidah. mulut menggunakan lidah. Kemudian kalau sudah kita oleskan, ini jangan makan, jangan minum, jangan kumur selama 30 Selain menit. menggunakan sendok, kita bisa menggunakan jari yang bersih atau cotton bud. Kita tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, kalau Setelah kita 2 ukur menit, lagi kita ambil dengan cawan cara yang kedua, meludah lagi di kemudian cawan meludah yang kembali. baru. Kemudian kita ukur pH-nya. Kemudian ambil kertas pH paper yang kedua, celupkan dan tiriskan di samping. Kemudian kita yang jajarkan di sampingnya supaya kelihatan perbedaan warnanya. Perubahannya. Nah, di situ udah kelihatan jelas. Hijau pekat. Tadinya yaitu sekitar mendekati 6,6, di angka sekarang 7,6. sudah mungkin sekitar Sekian dan terima kasih. 7,8. Jadi ini adalah dampak paling sederhana yang terjadi di rongga mulut kalau kita menggunakan CPP-ACP, yaitu pH-nya langsung berubah. Karena CPP-ACP pH-nya 8,4. Jadi kalau tadi teman-teman habis makan yogurt, berarti banyak lactobacillus. Cepat-cepat olesin CPP-ACP supaya pH-nya segera keangkat. Ketika pH-nya segera keangkat, lactobacillusnya nggak bisa survive. Gitu ya. Karena lactobacillus senangnya pH 3. Ya. Nah, ini adalah dasar literaturnya. Saya rasa nanti yang ingin mendalami bisa membaca ya. Tapi artinya dari temuan literatur ini, dengan kita menggunakan CPP-ACP itu terjadi perubahan komposisi bakteri baik. Jadi dikatakan CPP-ACP ini bisa menimbulkan terjadinya prebiosis ya, mengembalikan suasana homeostasis. Jadi di sini yang diukur memang bakteri baiknya komposisinya meningkat. Dan yang menarik dari CPP-ACP, dia bukan cuma pH-nya naik, komposisi bakterinya menjadi baik,
Tapi dia punya fungsi tambahan, yaitu bisa remineralisasi. Jadi kalau kita oleskan CPP-ACP, tubulus dentinalis yang tadinya terbuka, langsung tertutup. Begitu. Pada kasus apa saya membutuhkan dia bisa tertutup dengan segera? Pada kasus hipersensitif dentin. Tapi nggak ada kavitas. Teman-teman bisa lakukan treatment ini. Oke. Nah, ini bukti remineralisasinya dalam 2 minggu. Jadi mineral-mineral giginya kembali terisi, jadi nggak jadi kosong atau kemudian berlanjut ke lubang. Ya, jadi kalau ini saya sebutnya sebagai terapi remineralisasi. Jadi kalau saya bisa buka kwitansi untuk pasien klaim ke asuransi dengan saya tulis sebagai terapi remineralisasi. Ya, ini juga sama, ini white spot. Yang ungu itu white spot, setelah 12 minggu white spotnya hilang, sembuh. Karena mineralnya terisi kembali, padat lagi. Ini jurnal yang lain lagi, 2019, bahwa CPP-ACP ini punya efek atau punya dampak dalam mengatur komposisi bakteri. Ya. Dia menekan bakteri yang menghasilkan asam dan bakteri yang senang tinggal di suasana asam. Dan dia mencegah 72% demineralisasi. Cukup besar kan kalau dia bisa menekan tidak terjadi demineralisasi sebanyak 72%. Ini efek CPP-ACP, ini jurnal atau literatur tahun 2019. Efek CPP-ACP terhadap Streptococcus mutans pada anak-anak preschool. Hasilnya adalah CPP-ACP menunjukkan pengurangan Streptococcus mutans paling besar. Ini penggunaannya selama 6 bulan. Ya. Kemudian ini jurnal tahun 2018 juga menemukan CPP-ACP bisa mencegah perlekatan plak. Dia mempunyai sifat anti-adesi. Nah, kalau plak aja nggak bisa nempel ke gigi, ya nggak bisa bikin gigi lubang. Ya kan? Jadi dia mencegah timbulnya atau melekatnya biofilm. Kemudian ini jurnal tahun 2018 menyoroti tindakan radioterapi pada pasien yang kanker. Pasien kanker kalau di radioterapi kan salivanya tidak berfungsi, ya, tidak bisa keluar lagi. Nah, dia jadi resiko kariesnya tinggi. Kalau kita berikan CPP-ACP itu bisa menghambat suasana yang tidak favorable ini, menghambat supaya tidak terjadi karies. Karena menderita sekali untuk orang yang sudah sakit karies di radioterapi, kemudian karena nggak kita lindungi rongga mulutnya, dia jadi menderita karies, sakitnya jadi bertumpuk-tumpuk. Oke. Ini terhadap pasien kanker yang di kemoterapi, sama. Kalau kita oleskan CPP-ACP, itu bisa meningkatkan kualitas dari saliva yang pada pasien. Ya. Ini jurnal tahun 2015, CPP-ACP itu bisa menjadi preventif terapi pada anak-anak dengan cerebral palsy. Anak-anak dengan cerebral palsy itu kan salivanya kualitasnya jelek, kemampuan pembersihan rongga mulutnya juga terbatas. Pada anak-anak seperti inilah kita harus melakukan bantuan dari luar. Salah satunya adalah dengan memberikan CPP-ACP. Kemudian ini jurnal tahun 2015 juga tentang pemberian CPP-ACP pada pasien dengan Sjogren's syndrome, penyakit autoimun. Ini juga dia gunanya di sana adalah untuk meremineralisasi, karena pada pasien yang autoimun biasanya juga resiko kariesnya tinggi. Ya. Ini jurnal tahun 2019. Systematic review. Systematic review itu artinya dia mereview banyak jurnal, kemudian dia simpulkan. Ya. Ini mengindikasikan, jurnal ini mengindikasikan bahwa CPP-ACP itu bisa mengobati white spot lesion dan bisa mengembalikannya ke estetika sebelumnya. Ini jurnal tahun 2019. CPP-ACP bisa mencegah terbentuknya dan bisa meremineralisasi bercak putih pada pasien yang menggunakan orto.
Ini juga lagi-lagi systematic review. Systematic review berarti dia membaca banyak jurnal dan kemudian mengambil kesimpulannya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, bahas penyakit karies saja nggak kelar-kelar, dan kemudian related dengan tindakan yang lain gitu, yang mungkin tidak di bidangnya teman-teman. Karena orto, misalnya ortodontic treatment itu kan sudah spesialis orto. Ini ternyata related semua. Jadi lihat betapa teman-teman, meskipun hanya sebagai GP, ketika teman-teman menguasai tentang penyakit karies dan manajemennya, teman-teman itu diperlukan di mana-mana. Spesialis orto memerlukan kepandaian teman-teman. Spesialis perio memerlukan kepandaian teman-teman. Spesialis penyakit dalam memerlukan kepandaian teman-teman. Ya. Ini jurnal yang lain lagi tahun 2019. CBP-ACP itu memiliki dampak terhadap ekologi, yaitu dengan menunjang bakteri yang baik. Jadi dia mampu mengubah komposisi menjadi baik. Ini penjelasan jurnalnya ya. Jadi bakteri-bakteri yang baik itu proporsinya meningkat, bakteri-bakteri yang patogen proporsinya ditekan. Ya, bukan dibunuh ya, ditekan gitu ya. Oke, jadi kesimpulan terakhir ya, kita ulang lagi yang namanya definisi penyakit karies adalah penyakit yang dimediasi oleh biofilm. Tadi barusan kita sudah belajar tentang bagaimana manajemen biofilm, yaitu salah satunya dengan menggunakan CPP-ACP, ya kan? Sekarang kita akan bahas diet. Kapan kelarnya nih Dokter Airin gitu ya? Udah, ini terakhir kok. Ini slide terakhir ya. Slide terakhir saya akan bahas tentang diet. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa so many things gitu ya. So many things yang harus kita kuasai hanya sebagai seorang dokter gigi. Dan menarik gitu ya. Sekarang soal diet, dokter gigi perlu tahu nggak? Perlu. Kenapa? Karena ini adalah minuman favorit setiap orang gitu ya. Pertanyaan saya dalam polling. Berapa sendok teh ya kira-kira kandungan gula di dalam minuman ini? Teman-teman silakan menjawab dulu dalam alam pikiran. Dan perhatikan tanda-tanda ini. Sugarnya ada 39 gram. Pertanyaan saya adalah berapa sendok teh kandungan gula dalam minuman ini? Silahkan menulisnya di polling. Ini sungguhan udah slide terakhir saya. Silahkan dijawab di polling. Berapa sendok teh? Ayo, coba jawab. Berapa sendok teh gula kira-kira berada di dalam satu botol kaleng Coca-Cola? Saya mulai dari teman-teman di Rajak Hospital dulu lah. Silakan teman-teman di Rajak Hospital Cilengsi. Berapa angkanya? Berapa sendok teh gula dalam satu kaleng Coca-Cola? Pollingnya belum muncul, Dok. Emang nggak ada polling, nulisnya di chat. Tapi kalau Rajak Hospital, saya ingin dengar suaranya. Jawabannya berapa? Silakan teman-teman di Rajak Hospital. Wow, oke. Menarik ya. Jadi yang menjawab benar ini berarti sudah membaca postingan saya tadi pagi sebelum webinar mulai ya. Jadi di dalam satu kaleng Coca-Cola yang tulisannya 39 gram gula tadi, cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya adalah dibagi 4. Karena satu sendok teh itu mengandung 4 gram gula. Jadi caranya sekarang gampang kalau lihat makanan ya. Semua lihat aja berapa gram, lalu bagi 4. Supaya teman-teman mudeng, ini tuh berapa sendok teh. Jadi kalau dia 39 gram, kita bulatkan aja 40 ya. 40 gram dibagi 4. Jadi dalam satu kaleng Coca-Cola, itu gulanya adalah 10 sendok teh gula. Ngeri nggak sekarang kalau minum Coca-Cola? Ya, nah itu kira-kira pasien perlu diedukasi nggak? Perlu, karena gula
menentukan arah penyakit karies itu akan kemana. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhirnya selesai juga, gitu ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Teman-teman di Rajak Hospital akan melanjutkan dengan hands-on. Silahkan. Pertanyaan ada nggak ya? Pertanyaannya ada yang perlu dijawab atau tidak? Coba sebentar saya lihat dulu. Oh, mengoleskan si pipi apakah harus dalam keadaan bersih? Bersih, tidak. Terserah aja. Sikat gigi cuma perlu sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur ya, bukan sore. Pada orang yang sudah giginya berlubang, itu tanda bahwa dia sudah disbiosis berat. Kalau dia sudah disbiosis berat, maka pengolesan si pipi ACP-nya harus sehari minimal 6 kali. Nah, jadi nggak mungkin sehari 6 kali sikat gigi kan, jadi pokoknya sehari harus 6 kali. Ya. Kalau dia sehat-sehat saja, ya sehari 2 kali cukup. Karena hanya memberi makan bakteri baik. Kita aja makan sehari 3 kali, belum ditambah kemil. Pertanyaan berikutnya, toothmousse jika dipakai sebagai pasta gigi untuk anak usia 0 bulan. Oke, boleh nggak? Boleh. Kapan harus diganti dengan odol? Kalau dia sudah mulai bisa sudah mulai bisa kumur-kumur, boleh diganti dengan odol. Karena di dalam odol itu ada kandungan deterjennya, gitu ya, ada kandungan fluornya, gitu. Jadi pastikan kita menggunakan odol semacam itu kalau anak sudah bisa berkumur. Ya, nanti setelah dia sudah bisa berkumur, berarti dia sikat gigi pakai odol, kumur, lalu aplikasikan toothmousse, jangan kumur. Baik, itu saja pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan di grup. Pertanyaan terakhir, gula buatan, apakah sama berbahayanya dengan gula biasa? Beda. Gula buatan itu tidak membuat pH turun. Ya, jadi kalau kita pakai gula biasa, begitu kita makan gula, pH di mulut langsung turun karena diubah oleh bakteri. Tapi kalau kita pakai gula buatan seperti sorbitol, itu pH-nya tidak turun. Ya, jadi tidak membahayakan seperti gula biasa. Baik, teman-teman. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini. Selamat siang teman-teman dan selamat melanjutkan untuk teman-teman tersayang di Rajak Hospital, Dr. Lisa dan teman-teman. Saya akan foto sebentar. Tunggu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian halaman ketiga sebentar. 1, 2, 3. Kemudian halaman keempat. 1, 2, 3. Ada Dr. Esther di halaman keempat. Kemudian halaman kelima. Ada Dr. Rudi Wijayanto di halaman kelima. Ada Dr. Stefani Anggini. Halo. Kemudian halaman terakhir. Halaman terakhir. Ada Dr. Sugiana dari Palembang. Ada Dr. Airin. Dr. Airin dari Palembang juga ini. Baik. Teman-teman, saya rasa sudah semua difoto. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Selamat siang. Kalau ada Terima pertanyaan, kasih Dr. Airin.